Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai kepada sesi yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Nanti ada sesi pertanyaan. Jadi mohon disiapkan sebelum sampai sesi pertanyaan ya. Untuk sesi ini sampai jam 11. Jadi mungkin 15 menit sebelum jam 11 kita mulai pertanyaan. Demikian kepada Al-Ustaz, tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Baik. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi masih ada satu yang belum kita jelaskan, yaitu jenis kufur yang kedua, yaitu kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil ini adalah kufur nikmat, di mana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak ia pakai untuk ketaatan. Maka itu adalah kufur nikmat. Dan ini kufur asghar, kufur kecil. Dan juga kufur-kufur kecil lain yang disebutkan di dalam atau yang dijelaskan oleh para ulama, seperti berhukum dengan hukum selain Allah namun dengan keyakinan bahwa hukum Allah itu lebih baik. Ini masuk ke kategori kufur asghar. Berhukum dengan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah lebih baik. Tapi kalau berhukum dengan hukum selain Allah dengan keyakinan hukum selain Allah itu lebih baik, maka ini kufur akbar. Sekarang kita masuk nifaq, bab yang ke-9. Nifaq ini kalau secara bahasa apa ada yang tahu Bapak-bapak definisi nifaq secara bahasa dan secara istilah? Satu baju. Yang tahu satu baju. Sebelum saya sebutkan, sering kan dengar ini orang munafik. Itu sebenarnya apa sih ini? Siapa yang ingin jawab? Silakan. Coba mana tahu ya. Menyembunyikan? Ini secara apa dulu? Secara bahasa. Secara bahasa apa? Ada yang lain yang ingin mencoba? Iya. Perkataan dan perbuatan. Baik. Masih kurang tepat. Ada lagi? Perkataan antara perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Itu barusan disebut. Iya. Iya, perbedaan antara lahir dan batin. Kalau perkataan itu ketahuan lahir. Perbuatan juga sama-sama lahir, kelihatan, tahuan.
tapi yang dia tampakkan dengan yang dia tidak tampakkan beda. Secara istilah apa? Kalau di dalam agama kita berarti yang dimaksud munafik itu bagaimana? Itu tadi Bapak yang udah jawab. Yang dia sembunyikan berarti apa? Yang lahirnya apa, yang batinnya apa? Orang munafik itu yang bagaimana? Kan berbeda antara lahir dengan batin. Yang tersembunyinya itu apa? Yang dia tampakkan apa? Saya sudah mulai bantu loh Pak. Dia tampakkan kalau dia itu apa? Enggak, Bapak sana. Dia tampakkan kalau dia apa? Iya, yang dia perlihatkan. Dari kata-kata, perbuatan, semua yang dia perlihatkan. Gimana? Yang dia perlihatkan apa? Orang melihat dia gimana? Orang melihat dia apa? Apa Pak? Lebih ini lagi. Lebih bagus lagi jawabannya, kurang greget. Aduh, udah ada yang jawab itu. Coba Bapak yang jawab. Nanti nggak dapat baju. Udah ada yang nyebutin, saya dengar ngebantu Bapak. Saya nggak mau bantuin. Yang dia perlihatkan apa? Ayo Pak, tadi ada yang ngomong tuh. Ya, katanya. Nyerah. Udah, ikhlasin aja nih. Iya, keyakinan yang dia tampakkan itu apa? Ini yang dia tampakkan keyakinannya seakan-akan begini, tapi ternyata di dalam begitu. Apa? Coba. Orang munafik itu gimana sih munafik? Aduh, lemes saya. Tadi yang ngomong siapa tadi? Sebelah sini. Dia tampakkan keislamannya, dia sembunyikan kalau dia itu kufur. Itu sebenarnya ini. Oh kan? Aduh. Udahlah, ambil Pak. Ambil Pak. Masya Allah. Ya. Sebenarnya beliau udah kesana, tinggal lagi ngucapinnya kok kayak susah. Itulah orang munafik dalam Islam. Yang dimaksud munafik dalam Islam, dalam agama kita adalah yang menampakkan keislaman. Silakan Pak. XL apa L? L. Enggak, masih ada tadi 2 L. Tadi dipisahin. L beliau. Jadi bapak-bapak, ya, biarkan milih-milih baju dulu ya. Kemunafikan dalam agama kita adalah dia menunjukkan apa? Keislam. Dia menunjukkan keimanan, namun dia tutupi kekufurannya, sehingga nggak tahu. Orang-orang nggak tahu kalau dia itu kufur. Makanya munafik itu kita nggak bisa sebutin. Ente munafik itu nggak bisa. Orang dia tutupin. Makanya pernah nggak kita dengar Nabi SAW nyebutin terang-terangan nama-nama orang munafik? Nggak. Rahasia, cuma ke 1 orang saja. Nabi nyebutin nama-nama orang munafik cuma ke 1 orang. Siapa itu? Bukan. Hudzaifah ibnul Yaman. Nama sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Inilah sahabat rahasianya Nabi. Nabi kasih tahu ke dia semua nama-nama orang munafik. Nabi tahu nggak siapa aja yang munafik? Tahu. Sampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pun nggak tahu, Pak. Umar nggak tahu. Bahkan dia sendiri dia nggak tahu dia masuk orang munafik atau tidak. Dia bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara mereka?" Ingin memastikan, karena Nabi sampaikan kepada Hudzaifah, sahabat semua tahu kalau Hudzaifah itu tahu siapa orang-orang munafik.
Hudzaifah mengatakan, lasta minhum, kau bukan termasuk di antara mereka. Dan aku tidak akan mau jawab lagi kalau ada yang bertanya seperti pertanyaan. Maknanya apa? Ya takut nanti ini juga bilang, aku masuk nggak? Ini aku masuk nggak? Akhirnya ketahuan juga. Dan kemunafikan itu ada dua jenis. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi di dalam kitab kita itu ada ya. Ada nifaq apa? I'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi berarti apa? Dia sembunyikan akidah kufurnya, i'tiqadnya. Namun dia tampakkan kalau akidahnya benar. Yaitu dia tampakkan seakan-akan dia muslim, namun ternyata dia kafir. Dan ciri-cirinya ini ada 6. Nifaq i'tiqadi atau disebut juga dengan nifaq akbar. Nifaq apa? Akbar. Yang pertama, dia mendustakan Rasul. Ingat, dia mendustakan Rasul, tapi dia sembunyi-sembunyi, dia tetap tampakkan. Dia tidak tampakkan. Mendustakan sebahagian yang dibawa oleh Rasul, ajarannya Rasul. Ini yang kedua. Yang ketiga, membenci Rasul. Mudah ngafalnya, Pak. Yang keempat, membenci sebahagian yang dibawa oleh Rasul atau ajarannya Rasul. Yang kelima, senang jika kaum muslimin dihinakan. Kalau kaum muslimin direndahkan, dihinakan, dia senang. Yang keenam, itu terjemahannya perlu dikoreksi. Itu apa terjemahannya? Enggan menolong kaum muslimin. Yang benar terjemahannya adalah dia benci kemenangan kaum muslimin. Al-karahiyah. Jika kaum muslimin menang, kaum muslimin syariatnya mulai dijalankan, dia benci, dia tidak suka. Dia sedih. Ada yang bisa mengulang tanpa melihat tuh kitab? Karena sangat mudah. Ya, silahkan. Mendustakan Rasul, membenci sebagian ajaran Rasul, terus Ikuti dulu alurnya. Mendustakan Rasul, terus membenci sebagian, jangan dulu benci, kan mendustakan Rasul, terus mendustakan Rasul, ya. mendustakan sebagian, Nah, ini alurnya begitu dulu. Mendustakan Rasul, mendustakan sebahagian yang dibawa oleh Rasul, terus membenci Rasul, membenci Rasul, terus mendustakan sebagian ajaran, membenci Rasul, terus membenci sebagian, nah, jangan diulang lagi yang nomor 2. Membenci sebahagian yang dibawa oleh Rasul. Yang kelima, senang dengan benci dengan kemenangan kaum muslimin, iya, benci dengan kemenangan kaum muslimin. Yang keenam, kebalikannya. senang dengan kekalahan kaum muslimin. Nah, dia senang jika kaum muslimin dihinakan atau dengan kekalahan kaum muslimin. Silakan. Ini jenis-jenis kemunafikan apa?
i'tiqadi. Adapun nifak amali, nifak i'tiqadi itu masuk kafir ya, masuk kufur, akbar. Masuk dia kufur akbar. Namun dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qurawi, ada tambahan penjelasan karena saking pentingnya agar kita bisa menghindarkan diri kita jangan sampai ternyata kita masuk bagian orang-orang munafik i'tiqadi ini. Jangan sampai ada yang di ruangan ini ternyata dia mendustakan Rasul, ternyata dia mendustakan sebahagian ajaran Rasul, atau ternyata dia benci kepada Rasul, ternyata dia benci kepada sebahagian ajaran Rasul. Atau dia benci agama Islam jaya, kaum muslimin menang, namun senang kalau kaum muslimin dihinakan, selalu dipojokkan, selalu dipersalahkan. Yang sering dia bela-bela adalah orang-orang kufar. Ada jenis munafik yang dia tampakkan kemunafikannya, disebut dengan zindik. Disebut dengan apa? Zindik. Dia munafik, namun dia tampakkan seakan-akan dia muslim, akan tetapi kelihatan kebenciannya kepada kaum muslimin. Sangat-sangat kelihatan bagaimana dia menyerang kaum muslimin, merendahkan syariat-syariat Allah yang dibawa, syariat-syariat atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu disebut dengan orang-orang zindik. Ya. Sering kita dapati di media sosial nama-nama orang-orang yang seperti mereka sangat membenci sekali kepada kaum muslim, tapi mereka dengung-dengungkan saya muslim. Selalu dia bertopeng di balik pernyataannya saya muslim. Seperti Adi Armando, Abu Janda, kemudian Eko Kuntadi, Denny yang bukan Siregar, karena saya Siregar ya. Ini gerombolan mereka. Kita sebutkan agar kita menghindarkan diri kita dari pemahaman-pemahaman mereka. Dalam Al-Quran beberapa kali sebahagian itu ada yang disebutkan nama-nama orang-orang yang menyesatkan, orang-orang kafir yang sangat berbahaya. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW ada yang terkenal di antara kaum muslimin. Dia itu memang benar-benar munafik karena dia menampakkan, kelihatan, tapi dia ngaku-ngaku terus kalau dia muslim, dia ikut sholat, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat semua tahu kalau dia itu munafik, dedengkotnya munafik, zindiknya. Nah, ingat, kalau nama-nama yang tadi kita sebutkan karena memang sudah sangat masyhur sampai di media sosial, terang benderang di hadapan mereka, hujah kebenaran sudah sampai kepada mereka tapi mereka tolak. Adapun yang mengikuti mereka kita tidak tahu. Kadang ada yang ngefans sama mereka kita tidak tahu.
Apa karena dia terkena syubhat? Namun ini penyokongnya, ini dedengkotnya kita sebutkan. Namun terkadang sekali lagi pengikutnya ini kasihan, mereka tidak faham, kadang tidak mengetahui hakikat Islam, terfitnah, terkena syubhat. Nah, tetapi semoga ya, mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nifak amali. Nifak apa? Amali. Nifak yang mana ini adalah amalan-amalan yang bisa menyebabkan terjatuh kepada kemunafikan. Orang-orang munafik ciri-cirinya 5 ini. Tapi kita tidak boleh langsung menuduh orang tersebut munafik. Kalau kita lihat ada perangai dari yang 5 ini dilakukan oleh seseorang, kita katakan, akhi fillah, antum jangan melakukan ini diantara ciri-ciri kemunafikan. Ana khawatir antum terjatuh kepada kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berdusta. Kalau di awal-awal ya, bohong ya. Ini perangainya orang munafik ya, suka begitu, suka bohong. Karena hatinya saja dia bohongi. Hatinya tidak menerima, tapi dia ungkapkan kalau dia menerima. Sehingga bapak-bapak, kita harus benar-benar hindarkan perilaku berbohong, karena bisa dikhawatirkan tanpa sadar dia telah terjatuh kepada apa? Nifaq i'tiqadi. Awalnya dia berbohong dalam ucapan, kata-kata, terbiasa dengan berbohong, lama-lama keenakan berbohong, akhirnya keyakinannya pun dia bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkari. Jika dia berjanji apa? Dia ingkari. Dari awal dia sudah sengaja ingin mengingkarinya. Ana butuh duit nih, ana ngutang sama antum dulu ya 200.000. Ana janji besok ana bayar. Tapi udah ada di dalam benak dia itu, alah, besok nggak bakalan ana bayar. Nyari alasan, besok mau gimana pula nyari gantinya. Nah dari awal memang dia sudah niatkan kalau dia apa? Ingkari janjinya. Ini juga ciri-ciri munafik. Nifak amali. Nifak amali tidak kufur ya, dosa besar. Tapi ini adalah perbuatan-perbuatannya orang-orang munafik. Yang ketiga, tidak tumina khana, diberi amanah dia berkhianat. Ya. Kita diberi amanah istri, maka jangan dikhianati amanah ini. Diamanahkan oleh mertua kita. Allah beri amanah kepada kita anak, kita harus didik, ajari. Jangan dibiarkan tidak mengenal agama Islam. Ya. Istri tidak ditegur melanggar syariat, berarti dia tidak amanah. Dia berkhianat. Kecuali kalau dia sudah terus nasihati, tegur, karena amanahnya adalah kita harus bimbing.
Dalam pernikahan itu yang wajib bagi suami adalah nafkah dan batin. Nafkah bentuk makanan, tempat tinggal, pakaian. Nafkahnya nafkah lahir. Ini nafkah apa? Nafkah lahir. Ada nafkah batin. Apa nafkah batin? Kan seringnya taunya itu. Iya. Tapi yang paling utama dari nafkah batin adalah pendidikan. Termasuk diantaranya memang biologis, tapi yang sering seakan-akan biologis saja. Benar yang dijawab oleh beliau, tapi seringnya itu nomor satu kan. Padahal yang paling utamanya adalah apa? Pendidikan. Bimbingannya. Makanya Rasulullah katakan istausu bin nisa'i khaira. Wasiatkanlah kepada para wanita kebaikan. Yang baik-baik, kita berbuat baik kepadanya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik. Makanya antum susah nikah lagi karena nggak dipergaul. Nah, takut istri antum punya korban lain gitu. Ana udah korban yang pertama, jangan sampai ada korban yang kedua. Nah, insya Allah kalau kita arahkan, kita bimbing, dia juga ingin agar saudari-saudarinya yang lain juga diarahkan dan dibimbing. Nah, yang keempat, ya, idza khasama fajara. Jika dia berselisih dengan saudaranya, dia melampaui batas. Dia mungkin selisih, dia mungkin ada namanya masalah pribadi. Tapi mulai dia kait-kaitkan dengan masalah dakwah. Dia katakan itu orang, dia jelek-jelekkan, aib-aibnya dia buka, yang nggak ada kaitannya dengan permasalahan mereka. Dia cuma bermasalah mungkin karena pas lagi temennya ini nyerobot, ya, pas ngantri makan. Kalau di perusahaan ngantri makan, ngantri terus ada yang nyerobot dia pas ke depan, kesel. Berselisih nggak ini? Berselisih hanya dalam faktor antrian. Lantas dia katakan berlebih-lebihan, dia katakan antum itu memang ya tukang zolim, semua orang pengen dizolimi ya. Padahal satu aja sama dia aja, tapi dia berlebihan. Anak kemarin lihat juga antum begini. Diceritain juga, nanti dia ribahin. Fulan itu begitu, parangenya memang kurang ajar. Suka ngozolimin orang, suka nginin orang, dia ribahin lagi. Gak ada majelis kecuali tujuannya hanya untuk menyerang yang satu ini. Cuma gara-gara awalnya selisih dalam apaan? Teriak. Berselisih sama saudaranya, mungkin tetangganya. Tapi merembet kemana-mana. Gak salam, gak saling ngucapin salam. Gak saling negur. Selalu kalau lewat muka masam. Padahal selisihnya satu poin. Nah, ini diantara sifat kemunafikan. Atau dia berselisih mungkin sama orang-orang yang dia lihat ada yang berjenggot. Dia berselisih pernah, karena nggak semua orang berjenggot ini baik. Ada mungkin orang yang dia berusaha untuk memperbaiki akhlak dia kepada Allah, tapi dia belum bisa sempurna memperbaiki akhlak kepada manusia. Berselisih, akhirnya apa? Emang bener lah ini pengajian ini kayak gini nih, nggak bener semua itu, semua jadi kena.
belajar rajin tapi nggak ada amalan semua, sok bijak, sok pintar. Jadi semua dikena. Pernah nggak dengar begitu? Ada mungkin namanya orang baru belajar ngaji, ada yang dia baru proses tapi masih belum bisa sempurna, masih ada kadang ya kurang baik mungkin muamalah dia. Tapi ini berimbas kepada dakwah, seakan-akan dakwah ini seakan-akan dia diajarkan seperti itu. Ternyata begitunya kalian diajari katanya. Padahal dia yang diajari kebaikan. Ini orang memang oknumnya. Apakah semua ya di kepolisian diajari untuk membunuh bawahannya? Seperti Sampo? Semua seperti itu enggak? Di kepolisian? Tidak, oknum. Makanya ada oknum dari kaum muslimin mungkin yang ngebom. Bukan berarti semua kaum muslimin suka ngebom. Ada oknum dari ya, orang-orang yang rajin mengaji tapi angkuh, sombong, nggak suka negur, merasa lebih baik. Ada nggak? Ada, karena dia merasa lebih baik tadi. Dia merasa ya perbuatan amalan dia ini semua benar, sehingga dia seakan-akan merasa bahwa amalan dia itu sudah diterima. Benar di poin pertamanya, dia merasa lebih benar, poin benar. Tapi sampai kepada poin merasa lebih baik, nah ini udah nggak benar. Nah, makanya sampai kisah orang yang membunuh 99 manusia. Bahkan dia sampai bunuh ahlu ibadah ke 100 dia genapin. Gara-gara ahlu ibadah ini merasa orang ini gak bakalan bisa jadi baik. Tapi ketika dia bertanya kepada ahlul ilmi, dia bertanya kepada ahli ilmi, ada nggak taubat bagi saya telah membunuh 100 orang. Apa yang menghalangimu dari taubat? Tidak ada, kamu bisa bertaubat. Ini menunjukkan kebaikan itu. Dia tidak merasa lebih baik, bahwa kamu juga bisa jadi lebih baik dari saya. Para sahabat, tidak ada Abu Bakar pernah merasa lebih baik dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, tidak. Yang merekomendasikan dia adalah yang terbaik di antara sahabat yang lain adalah Rasulullah. Dan para sahabat mengakui kebaikannya dia, bukan karena dia sendiri yang mengatakan dirinya baik. Ya. Biarlah manusia yang mengakui kebaikan kita dengan kita berbuat baik. Jangan kita merasa lebih baik. Nah, yang keenam, wa idza ahada ghadara, jika dia buat kesepakatan dia langgar. Nah, ini karyawan kan ada kesepakatan dengan perusahaan, ada MOU. Jangan sampai kita langgar. Gaji sekian. Kalau kita mungkin gajinya ya gara-gara gaji sekian, udah malas-malesan, gak serius, gak semangat dalam bekerjanya. Kalau kita merasa itu kurang, tinggal kita sampaikan kepada atasan kita, Pak, sekarang kebutuhannya kita banyak, saya rasa gaji saya dengan gaji sekian ini sudah tidak cukup. Ada di sini yang bagian gaji, hah? Atau apa? Hah? Tapi bapak-bapak, kalau dari perusahaan mengatakan, Pak, kami belum bisa gaji dengan lebih dari itu, mohon sabar, mohon doakan agar perusahaan ini bisa lebih lancar lagi, saat ini belum bisa. Ya tinggal pilihan bapak. Bapak tetap bertahan atau resign, kan? Jangan ngedumel, jangan ngeluh-ngeluh terus di belakang. Kan punya pilihan untuk keluar cari gaji yang lebih banyak, selesai. Dia kan punya pilihan, Pak. Boleh
nggak bapak-bapak ngeresign? Kalau merasa nggak pas gitu, boleh. Hah? Boleh? Oh gitu? Waduh. Sangat diharapkan malah. Masya Allah. Ya. Nah, pada intinya apa yang sudah kita sepakati dengan perusahaan, dengan orang lain, kita sudah sepakat, jangan kita langgar. Ya. Kalau mungkin kita keberatan setelah dijalani ternyata kita keberatan, kita usulkan ke orang tersebut untuk membuat kesepakatan baru. Kalau dia tidak terima, tetap fokus di kesepakatan yang lama, ya kembali bisa kita punya pilihan untuk tidak menyanggupi. Saya nggak mampu kalau begitu, Pak. Ya. Nah, jangan sampai bersifat atau berperangai seperti perangainya orang munafik. Sudah disepakati, tapi dia tidak penuhi, dia langgar kesepakatan tersebut. Dia cari-cari cara untuk melanggar kesepakatan. Saya sama bapak-bapak sebenarnya udah lama ingin daurah ini dibicarakan ya sama Pak Abu Reva dan Pak siapa? Ada 2 bulan kayaknya. Apa sebulan? Hah? Sebulan. Nah, dan 1 pekan yang lalu ternyata keluar ketetapan hari ini ujian dari perguruan tinggi, karena saya ngambil S2 lagi di pendidikan. Ternyata ujian. Nah, alhamdulillahnya ada pilihan 3 hari atau 1 hari. Jadi yang milih 3 hari ujian bayarannya lebih gede. Adalah karena saya sudah janji di sini, saya ngambil itu saja. Ini bingung waktu itu sebenarnya. Oh ini gimana ini? Tanggal 9 udah ada cara daurah ke sini. Ini upaya kita. Ini sebagai contoh di mana kita cari solusi agar kita tetap menepati janji kita. Nah, inilah dia 5 ciri-ciri orang-orang yang apa? Munafik. Bagaimanapun kita minta kepada Allah, jika di antara kita ada yang berusaha untuk menepati janji, di antara kita ada yang berupaya untuk berkata-kata jujur, ya, kemudian mengemban amanah, berusaha untuk bijaksana ketika bersikap dengan orang yang berselisih dengan kita. Tidak usah harus semua orang tahu perangai orang yang berselisih sama kamu. Kayak perempuan kan, kalau perempuan berselisih apa? Cari dukungan. Dia berselisih sama si fulan, sampai 1 PT tahu perselisihan mereka. Nah, perlu. Itu kayak perempuan itu. Sampai di medsos pun, wah, dia sampaikan, padahal orang-orang ada, ini orang kenapa? Ini berselisih berlebih-lebihan. Ya. Yang terakhir, togut. Apa? Togut. Togut itu adalah maknanya melampaui batas. Togut. Inna lamma toghal ma'u hamalnakum fil jariyah, kata Allah. Ketika air itu sudah melampaui batas, kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu banjir itu, ketika air itu sudah melampaui batas, maka kami selamatkan kalian di atas perahu. Tapi secara syariat yang dimaksudkan dengan togut itu apa? Seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Kullu ma'ubida min dunillah. Jadi semua sesembahan yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Ingat? Dan dia ridho disembah. Karena Nabi Isa disembah nggak Nabi Isa? Disembah. Tapi ridho nggak Nabi Isa disembah? Tidak.
Hussein disembah oleh orang-orang Syiah. Ridho nggak Hussein disembah oleh orang-orang Syiah? Tidak. Ali bin Abi Thalib pun disembah oleh mereka. Bahkan ada di antara ulama-ulama mereka yang meyakini bahwa Ali bisa menurunkan hujan. Namun Ali radhiyallahu an tidak ridho disembah. Uzair, orang-orang soleh, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disembah oleh sebahagian kaum muslimin manusia, tapi mereka tidak ridho disembah. Namun yang ridho disembah dialah taghut seperti Firaun. Ini taghut. Dan penyembahan ini dalam 3 bentuk: diibadahi, ditaati, diikuti. Dia disembah karena diibadahi, dia disembah karena ditaati, juga disembah karena diikuti. Maka semua yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, baik itu diibadahi ataupun ditaati ataupun diikuti. Ya, ketaatan tadi sudah kita jelaskan terkait apa? Syirik taat. Dia ditaati dalam hal menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan dedengkot-dedengkot taghut ini ada 5. Dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesar taghut. Taghut itu banyak. Taghut itu keseluruhan yang kita sebutkan terkait apa? Secara umumnya dia adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, baik dalam diibadahi, ditaati atau diikuti. Dan dedengkotnya ada 5. Yang pertama adalah setan. Setan ini banyak pengikutnya dan banyak yang mentaati setan, bahkan banyak yang beribadah kepada setan, dan setan ridho ditaati. Kemudian yang kedua, taghut atau dedengkotnya taghut adalah pemimpin bejat yang mengubah hukum Allah, di mana dia mengubah hukum Allah dan dia yakin bahwa hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah. Ini ingat, sebelumnya kita sudah jelaskan terkait berhukum dengan hukum selain Allah. Ada yang membuat hukum, jika dia membuat hukum disertai keyakinan bahwa hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah, dia kafir. Adapun jika dia yakini bahwa hukum bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum yang dia buat, maka dia dosa besar. Nah, yang masuk taghut itu adalah jika dia meyakini bahwa hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah. Pemimpin-pemimpin yang memaksakan rakyatnya untuk mentaatinya dalam kemaksiatan. Alhamdulillah kalau pemimpin-pemimpin kita di negeri ini tidak memaksakan, mereka berikan kebebasan bagi kita untuk ibadah. Sekarang kita mengadakan daurah dibebasi. Kalau kita lihat di beberapa negeri seperti di kaum muslimin yang ada di Uyghur, Cina, mereka di sana disiksa, di pemimpin-pemimpin mereka adalah pemimpin taghut. Kemudian yang ketiga, yang berhukum dengan hukum selain
Allah. Ini penjelasannya sudah kita sebutkan. Jika apa? Dia berhukum dengan hukum selain Allah jika apa? Meyakini apa? Hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Tapi kalau dia meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, dosa tidak termasuk taghut. Kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan darurat, memilih mudarat yang lebih sedikit, bagaimana? Boleh. Diperbolehkan di saat tersebut. Yang keempat, alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, dukun-dukun, peramal-peramal. Itu juga adalah taghut. Yang kelima, yang terakhir, penutup kitab kita ini, ya, yang diibadahi selain Allah dan dia ridho diibadahi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silakan. Sebagai tes. pelajar. Bismillah. Yang pertama Pak Ustadz, saya mau nanya mengenai pembatal keislaman. Apakah kalau seseorang sudah dalam pembatal keislaman, apakah harus bersyahadat ulang? Terus yang kedua, bagaimana kita membantah syubhat yang menyatakan Allah ada di mana-mana? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jika seseorang telah terjatuh kepada pembatal keislaman dan jelas, ingat ya, tadi jelas, dia terjatuh dalam pembatal keislaman tersebut, dia ketahui itu merupakan pembatal keislaman, dia lakukan, tidak ada penghalang yang menghalanginya dari perbuatan tersebut, bukan karena dipaksa, bukan karena kebodohan atau syubhat, maka jika dia ingin bertaubat, dia harus mengucapkan syahadat. Dan setelah dia sadar, dia ingin kembali kepada Islam, mengucapkan syahadat. Tapi ingat tadi, bukan yang diponis. Ini kalau antum melihat orang, wah ente udah membatalkan syahadat nih, ente syahadat lagi. Wah ini enggak, itu hukum ente. Itu orang belum tentu. Kita tadi buat kaedahnya, kita sudah bilang sama karyawan jangan saling memecat. Karyawan biasa yang memecat itu haknya pemilik, pemimpinnya. Nah, yang kedua, bagaimana membantah orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Bantah dengan Al-Quran. Al-Quran, hadis sangat banyak yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, Aina Allah? Dia mengatakan, fis sama, di atas langit. Kalau ternyata Al-Quran dan hadis pun dia tidak terima, udah ada lagi, kita nggak tahu lagi mau bantah pakai apa. Berarti bahaya orang itu, nggak terima Al-Quran dan hadis, bahaya. Muslim atau bukan?
kecuali dia terkena syubhat. Dia memahami ini kayaknya nggak gitu dia cara memahami. Kita jelaskan lebih dalam lagi. Lantas gimana yang antum maksudkan? Kan di dalam Al-Quran ada penyebutan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kau bertanya, dan jika hambaku bertanya kepadamu, jawablah sesungguhnya aku dekat. Akan berarti di mana-mana. Antum yang salah memahami. Dekat dalam bahasa Arab bukan berarti di mana-mana. Dekat yang dimaksudkan di dalam bahasa Arab itu adalah yang paling tahu tentang kita. Bahasa Indonesia pun begitu. Pak Yanto ini orang dekat saya. Apakah Pak Yanto kalau saya ke kamar mandi ikut? Maknanya apa kalau Pak Yanto itu orang dekat saya? Dia paling tahu tentang saya. Makanya kenapa di situ disebutkan setelahnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ayat kelanjutannya apa? Aku akan ijabah yang berdoa kepadaku. Karena Allah tahu kamu. Karena Allah yang paling tahu tentang kamu. Minta kepada Allah. Juga ayat yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ma'iyahnya Allah bersama di situ bukan bersama zatnya Allah, tapi ilmunya Allah. Di mana Allah senantiasa melihatmu, senantiasa mendengarmu. Bahasa Indonesia pun sampai seperti itu. Pak, semangat, saya terus bersamamu. Maknanya apa? Ikut terus. Kan kagak. Dalam bahasa Indonesia pun kadang kita bahasa bersama itu. Rembulan di malam hari membersamai saya. Dalam bahasa Arab sering mereka mengatakan seperti itu. Wal qamaru ma'i, aku berjalan. Wal qamaru ma'i, aku berjalan dan rembulan membersamaiku. Apakah maknanya bulan itu tetap di sana bulan? Tapi ketika dia ke sini dia lihat bulan ada, dia ke sono bulan masih terus ada, dia ke sini bulan masih ada, tetap di sana bulannya. Nah, berarti dia terkena syubhat. Dia tidak memahami makna ma'a dan makna qarib. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan qarib dekat, apa yang dimaksud dengan ma'a bersama di dalam bahasa Arab, apa itu maknanya? Dalam bahasa Arab ya, kita tidak mentakwil karena itu makna yang sebenarnya. Kalau takwil itu adalah dia memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Orang Arab nggak pernah tahu. Oh, mana ada istilah istawa jadi istaula? Nggak pernah orang Arab dengar. Dia palingkan ke makna yang tidak pas, tidak pernah didengar oleh bangsa Arab. Nah, ada pertanyaan lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama yang terkaitan dengan tadi nifak amali, yaitu berbuat dusta. Bagaimana dengan dusta yang tidak sebenarnya gitu Ustaz? Seperti contoh misalnya yang seperti pernah Nabi lakukan, yaitu selama saya berdiri di sini saya tidak melihat orang itu. Kemudian Nabi pindah satu jengkal atau berapa seperti itu Ustaz. Dengan keseringan seperti itu apakah bisa jatuh ke dalam dusta? Kemudian yang kedua, gimana nih contohnya gimana? Nabi pernah katakan gimana? Kan ada orang kemudian dikejar-kejar bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi ditanya, apakah kamu melihat orang itu? Kemudian Nabi pindah beberapa langkah. Kemudian Nabi menjawab, selama saya berdiri di sini saya tidak melihat orang itu. Jadi seolah-olah seperti berdusta padahal dusta. Terus? Apakah yang seperti itu bisa menjatuhkan ke dalam dusta yang sebenarnya? Itu bukan dusta namanya, itu namanya tauriyah. Dia tidak berdusta, tapi orang memahami pahaman yang berbeda. Tapi kisah yang antum sebutkan itu Anda belum pernah dengar ya. Allahu a'lam apakah benar kisah tersebut. Namun kisah yang sahih adalah Abu Bakar
saat dikejar-kejar, ya, Abu Bakar dan Nabi saat dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin ketika hijrah, ya, kemudian ada orang yang mendekati Abu Bakar. Orang ini mengenal Abu Bakar tapi dia tidak mengenal Nabi. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang ini? Siapa yang bersamamu ini wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, hadit torik, penunjuk jalan. Bohong nggak Abu Bakar? Tidak. Karena yang dia maksudkan Abu Bakar, yang dia ingin dimaksudkan Abu Bakar adalah penunjuk jalan kebenaran, yaitu Islam. Tapi yang dipahami oleh orang yang mendengarnya penunjuk jalan menuju safar. Itu namanya tauriyah, bukan bohong. Seperti juga yang antum contohkan tadi, selama saya berdiri di sini saya tidak lihat, karena memang dia berdiri di sini nggak lihat, berdiri di sana dia lihat. Dia tidak berbohong. Tapi orang tadi yang memahaminya apa? Oh, berarti dia nggak ngelihat orangnya. Itu namanya dalam bahasa Arab tauriyah, yaitu kita tidak berbohong tapi kita mengucapkan kalimat yang bisa difahami multitafsir, yang bisa dipahami berbeda oleh orang yang mendengarnya. Itu namanya apa? Tauriyah, bukan dusta. Iya, berikutnya pertanyaan itu. Pertanyaan yang kedua, Adapun dusta yang diperbolehkan adalah dusta untuk merekatkan dua orang yang bermusuhan. Ini boleh. Atau dusta untuk menghindari perselisihan dengan istri, pertengkaran dengan istri. Nah, jadi ada beberapa perkara dusta yang diperbolehkan, yang mana tujuannya untuk kemaslahatan, bukan untuk kemafsadatan. Seperti temannya dua orang nih berkelahi, berantem, gak saling ngomong. Kemudian dia bilang ke yang pertama, kemarin ini ngasih antum hadiah ini, dan dia pengen banget sebenarnya ketemu sama antum, pengen banget minta maaf. Nah, ngomong lagi ke sono, kemarin si Fulan ngasih hadiah ini, padahal sebenarnya hadiahnya dia yang ngasih, karena dia pengen dua temannya ini saling akur. Akhirnya mereka pun bertemu, saling berpelukan, saling berteman lagi. Nah, berikutnya tadi apa? yang kedua saat mengenai dalil dalam surat An-Nur, apabila kamu menikah dan tidak mampu maka Allah akan mengkayakanmu, seperti itu ya. Apakah itu berlaku untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, Isa? Nah, wah, ini pertanyaan pamungkas. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in kanu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika mereka adalah orang-orang fakir yang ingin menikah, menjaga kehormatannya, maka Allah akan kayakan. Sahih. Dan alhamdulillah ana merasakannya. Bahkan saat mau menikah yang ketiga, ana baru pada saat itu cuma gaji 1.800.000. Bahkan ana katakan ke calon istri, berapa kebutuhan anti sebulan? Ana 1 juta kayaknya. Ana belum tahu mau ngasih anti dari mana, tapi ana yakin Allah akan titipkan. Jika anti siap, ayo nikah. Sampai sekarang ana punya istri, alhamdulillah belum punya rumah. Yang penting ada kontraktor, mana-mana aja. Allah kasih. Allah yang menjamin kita makan itu. Kalau gaya hidup ya itu bukan Allah. Gaya hidup beda. Tapi kalau biaya hidup, Allah jamin. Selama ini bisa terus kita makan, bisa terus ini. Dan alhamdulillah istri-istri ana dulu memang mungkin di awal-awal berat. Ada yang sebelumnya dia karyawan kan, penghasilan 5 juta. Setelah nikah sama ana dan gak usah kerja lagi, tiba-tiba dapatnya gak usah disebutin lah ya. Awal-awalnya dia nggak bisa memanage ya, keuangan dia tuh nggak bisa ya. Karena yang anak kasih hanya cukup untuk makan, bukan untuk gaya hidup. Terkadang baru tanggal 20 udah habis. Nah, paling anak tanya kemana aja sampai habis. Kok istri yang ini bisa? Karena biayanya sama semua. Yang anak kasih mereka semua sama, tahu mereka kesini berapa. Maksudnya itu adil, sesuai. Ini anaknya berapa ya, sesuaiin. Ini anaknya berapa, sesuai. Makanya terkadang orang merasa Ustadz Sujaan kayaknya kaya tuh, penghasilannya banyak gitu. Istri-istri anak nggak tahu berapa penghasilan anak tuh nggak tahu.
Pada intinya Allah yang akan memberikan itu. Bertambah istri, yang anak rasakan bertambah istri anak, ya Allah titipkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Tergantung keyakinan kita kepada Allah. Nah, ya, ada lagi? Maaf, melanjutkan pertanyaan dari Pak Zainal tadi yang Ustaz sudah jawab mengenai bila mana seseorang yang sudah jatuh dalam kekafiran, apakah mereka harus atau dia harus bersyahadat kembali? Lalu Ustaz menjawab, ya memang harus bersyahadat. Nah, apakah ada kafaratnya, Ustaz? Mohon, kalau memang ada, apa bentuk kafaratnya? Terima kasih, Ustaz. Tentunya orang yang keluar dari Islam, yang dihukumi murtad, asalnya dia harus dibunuh. Orang murtad asalnya dia harus yuktal. Tapi di agama kita kan enggak, di negeri kita kan enggak seperti itu. Makanya kadang orang murtad habis itu apa? Masuk Islam lagi, ya syahadat lagi. Dia harus bertaubat, dia harus menyesali perbuatannya. Dia harus berazam untuk tidak mengulangi perbuatannya. At-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat dari dosanya, dan ini dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Faman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak berdosa. Intinya dia bertaubat, kembali kepada Islam, kembali tunduk kepada syariat Islam. Nah, maaf Ustaz, kalau seandainya kekafiran yang saya maksud ini kekafiran yang tanpa dia sadarin. Nah ini kita nggak bisa hukumin kalau begitu. Kan tadi kan udah jelas. Ya, maaf. Karena tadi Anda sampein. Ya. Kalau itu kita nggak bisa. Ya. Jangan antum membuat pertanyaan untuk mengesankan bahwa yang nggak disadarin mau dikafir-kafirkan, kita harus syahadat lagi. Itu taubat cukup. Dia tidak tahu kalau itu adalah bentuk kekufuran. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lam. Bahkan tidak perlu untuk dia mengucapkan syahadat lagi. Bedakan tadi, orang yang melakukannya dengan tanpa ada lagi penghalang. Nah ini yang harus dipastikan ini semuanya ya. Nanti nggak terbedakan antara dua kondisi tadi. Orang yang tidak menyadari berarti ada uzur. Nah, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya terkait poligami ya. Poligami itu kan sebagian dari sunnah Nabi ya. Sementara para istri-istri kita kan kadang mendengar kata poligami itu kayak senang atau enggak senang. Nah, kondisi seperti ini masuk ke dalam kategori nifak enggak, Pak Ustadz? Baik, ya. Dia merupakan sunnah Nabi. Itu di awal, Pak. Setelah itu kewajiban semua. Bapak menafkahi istri wajib. Memberikan nafkah batin wajib. Berikan nafkah lahir wajib. Iya enggak? Berbuat baik kepada istri wajib. Sunnah itu hanya di awal akadnya. Tapi setelah itu wajib semua. Kemudian terkadang kondisi sunnah ini bisa berubah menjadi wajib. Ketika seseorang itu sudah sangat membutuhkan untuk menikah lagi. Karena jika dia tidak menikah lagi, dikhawatirkan dia jajan. Atau bahkan mungkin sudah pernah jajan. Maka ini wajib bagi dia untuk poligami. Bukan malah jadi sunnah. Nah lantas bagaimana dengan istri yang terkadang ketika kita membicarakan poligami, lantas ada
kesan penolakan, tidak mau, ya. Maka mayoritasnya itu bukan karena menolak syariat poligami, tapi karena merasa nggak mampu. Bukan karena menolak syariat, tapi merasa nggak mampu. Banyak diantara kita juga yang nggak mampu melaksanakan sunnah-sunnah dalam agama Islam ini. Tinggal mereka mengakui, aku nggak sanggup kayaknya Bi. Seringnya begitu nggak? Kalau Abi kayak menikah lagi, aku kayaknya nggak sanggup. Bukannya saya nggak terima syariat poligami Bi ya. Makanya di situ memang seringnya itu kondisi suami lebih takut dibandingkan istri. Ya, sunnah sahih. Ketika istri mengatakan seperti itu, jadi gimana kalau nanti Abi nikah lagi gimana? Ya udah ceraiin aja aku, kata dia kan. Di sini sebenarnya perempuan itu caper-caper tingkat tinggi, cari perhatiannya tingkat tinggi. Ana yakin, kalaupun beneran pisah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan menyesali. Dia tahu bahwa perihnya menjanda lebih sakit dibandingkan di poligami. Ya? Tapi ternyata memang antum lebih takut. Sahih. Nyalinya nggak ada. Biasanya kalau antum takut-takuti, sebentar. Biasanya kalau antum jelasin, antum katakan ya, Mi, kalau memang karena sebab ini saja kau meminta cerai dariku, silahkan urus sendiri, silahkan jelaskan kepada orang tuamu, dan kau tahu bagaimana hukumnya orang yang meminta cerai karena tidak ada sebab syar'i. Nabi mengatakan bahwa wanita, siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya bukan karena sebab syar'i, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Silahkan urus. Saya rasa dia yang sekarang takut. Apalagi ketika kita sudah ternyata nikah. Itu biasanya sebulan, 2 bulan Pak. Serius. Bahkan kalau yang udah afwan nih, kalau seandainya pun diantara antum ada yang ya, terkadang udah pernah ada yang pengalaman orang-orang yang sudah pernah cerai, itu biasanya itu kebencian itu di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi setelah itu dia nginget-nginget mantan. Dia kadang menyesal. Ada terkadang yang istrinya itu pengen balik, tapi masih caper. Saat di pengadilan dihadapkan, gimana Bu? Ini lanjut nggak ini Bu? Ya terserah suaminya. Dia kembali padahal dia yang awalnya nuntut cerai. Banyak kejadian seperti itu di KUA. Awalnya dia tuntut cerai, tapi setelah itu nanti sudah diinikan di depan pengadilan ditanya, gimana Ibu? Ini kita lanjutkan perceraiannya? Ya terserah. Itu si cowok katanya. Padahal ini berarti tunjukin kalau dia tuh caper. Perempuan itu sangat ngeri capernya. Makanya Allah katakan, inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya mereka itu sangat besar. Ya. Sehingga kalau ada dia gerakan-gerakan seperti itu, dia sebenarnya tidak sedang ingin membuat tipu daya, tapi perilakunya, perbuatannya sering membuat lelaki itu tertipu. Anak pribadi saja sering merasa setelah lama baru sadar, ini ternyata saya udah masuk tipu dayanya si istri ini gitu. Tapi dengan perjalanan lama saya mulai tambah belajar. Saya juga Pak bukannya langsung adem-adem pernikahan poligami saya. Ini kayaknya ada orang poligami nih. Di awal-awal juga ya terjadi kemelut, terjadi ini, kita kadang itu pusing, kadang itu seakan-akan, waduh udahlah, ya, kabur aja lah, pengen lari dari masalah. Tapi apakah selesai masalah kalau kita lari dari masalah kan gitu? Namun lama-kelamaan kita membayangkan, kadang juga ada kok istri diantara istri saya juga yang seperti itu, ya, minta udah ceraiin aja, aku nggak kuat kayaknya. Tapi setelah kita kasih tahu begini, kita takut-takutin. Ya takut juga dia, akhirnya ya udahlah terima takdir. Apalagi kalau dia itu ya dari kita semua. Biaya hidup dia itu dari kita semua.
Dia sangat butuh sama kita. Makanya seorang laki-laki itu harus dibutuhkan. Prinsip seorang laki-laki, ya, jika kau butuh kepadaku, aku butuh 1000 kali kepadamu. Tapi jika kau tidak butuh kepadaku, aku lebih tidak butuh 1000 kali darimu. Nah, ini prinsip laki-laki. Karena masih banyak ikan di lautan. Ya, masih banyak apa? Ikan di lautan. Dan perceraian itu di dalam syariat kita bukan kegagalan. Sering orang menganggap bahwasanya kalau cerai berarti gagal, pernikahannya gagal. Perceraian itu bukan kegagalan. Nabi SAW pernah bercerai. Apakah ada yang berani mengatakan pernikahan Nabi pernah gagal? Hah? Ada yang berani mengatakan pernikahan Nabi pernah gagal? Tidak, pernikahan Nabi pernikahan yang paling bagus, yang paling baik. Para sahabat juga pernah bercerai. Kalau memang istri kita ini tidak membawa kita kepada ketaatan, untuk apa dipertahankan? Nah, di sini keberanian antum tertantang. Ya, terkadang lebih memilih bermaksiat terus-menerus. Dalam kemaksiatan terus-menerus. Biasanya kalau antum memang niatnya tulus, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, si istri akan merasa nyaman walaupun antum berpoligami. Akhirnya dia tahu, oh, tujuan suami saya untuk menjaga dirinya. Istri-istri anak sekarang mereka happy sekarang menjalani kehidupan poligami karena mereka tahu, ya. Akhirnya biasanya dia punya waktu rehat 3 hari. Tidak harus ngurusi baby besar ini. Ya kan? Capek juga ngurusin suami terus-terusan kan? Dan diantara afwan ini anak bocorin sama antum, obat ejakulasi dini adalah poligami. Obat, ya, apa namanya, kejantanan itu adalah poligami. Biasanya antum mungkin merasa gimana ini kok anak kayak susah. Ya obat kejantanan salah satu itu poligami. Dalam kepoligamian dulu tuh nggak pernah orang nanya-nanya, Ustaz pakai ini nggak, pakai itu nggak, obat ini nggak pernah. Karena kenapa? Ketika antum bertemu dengan istri ini, udah 3 hari contohnya atau udah sepekan nggak ketemu, kayak ketemu perempuan baru. Wih, cantik banget. Besok antum pindah, ya, antum akan kayak ketemu lagi perempuan baru. Sehingga hasrat antum itu kuat, Syekh. Nah, oke, alhamdulillah, ya. Lanjut Ustaz sampai jam 2 apa-apa. Udah ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Pak Yanto bikin udah lirik-lirik terus. Nah, ya. Satu lagi, gimana? Silakan. Ya. Alhamdulillah melek Ustadznya tuh. Ini Ustadz, bagaimana sikap kita atau apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin yang togut, Ustadz? Apa yang harus kita lakukan atau sikap kita terhadap apabila pemimpin kita itu yang bersikap togut? Wah, ini bahaya ini. Kalau sampai meyakini pemimpin tauhid, Ana tidak meyakini pemimpin kita tauhid. Ya. Ana meyakini pemimpin kita memiliki kezaliman, di mana mereka ingin, ya, memuaskan hasrat dunianya dengan menzolimi rakyat. Orang yang mencuri harta orang lain, apakah langsung kita katakan tauhid? Nah, hampir mirip, mereka malak bahasanya. Tapi mereka tahu, mereka beragama Islam, mereka sholat, mereka berhaji. Ini buktinya kalau pemimpin itu yakin bahwa syariat Islam itulah yang terbaik. Itu asalnya. Asalnya bahwa mereka meyakini syariat Islam ini yang terbaik. Tapi terdorong hawa nafsu, keinginan kekayaan, keinginan jabatan, menzolimi orang lain, menzolimi rakyat. Ada kezuliman-kezuliman kita akui. Tapi apakah harus kita umbar-umbar terus kezoliman itu, kita ungkap-ungkapkan terus?
Para salaf mengajarkan kepada kita agar kita doakan kebaikan. Ya Allah, hilangkan kezaliman itu dari pemimpin kita. Namun kalau memang benar-benar tauhid, atau di negeri lain, kalau di negeri ini saya meyakininya tidak. Di negeri lain yang dia tauhid, dia memimpin dengan kezaliman, dibarengi memerintahkan rakyatnya untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Dia tekan, yang tidak melakukannya dia bunuh, dia penjarakan. Dan dia tahu bahwa apa yang dia perintahkan itu adalah menyelisih syariat. Terang-terangan dia sebutkan bahwa hukum saya adalah hukum tertinggi dari semua hukum yang ada di dunia ini. Dia terang-terangan mengatakan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu kaum muslimin lihat kondisinya. Bisakah memberontak atau tidak? Memiliki kekuatankah, senjatakah untuk memberontak atau tidak? Karena dia sudah terjatuh ke dalam apa? Kufrun buah, kekufuran yang nyata. Tauhid itu kufur nyata. Dan sebagian kaum muslimin di negeri kita ini meyakini seperti itu kepada pemimpin kita. Padahal ini kesalahan dalam memahami agama. Di negeri-negeri yang lain, kalau seandainya sampai seperti itu, maka boleh bagi mereka untuk berontak jika memiliki kekuatan. Tapi jika tidak memiliki kekuatan, maka mereka harus bersabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ya hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Banyak orang mengatakan, antum mah diam doang, masa kita dizolimi diam? Sabar itu enggak diam, Pak. Sabar itu berat. Siapa bilang sabar diam? Orang yang lagi sabar itu dia lebih hebat dibandingkan. Nabi mengatakan, orang yang terkuat di antara kalian adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan amarahnya. Orang yang terkuat di antara kalian bukan orang yang bisa mengalahkan 20 orang, 30 orang, bukan. Tapi orang yang terkuat di antara kalian adalah yang bisa menahan amarahnya, jiwanya, dirinya, dia sabar. Sering terkadang mengatakan ingin seakan-akan apa? Menuntut kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah. Ini kalimat keluar dari orang-orang munafik. Kita yakin, kita jalankan agama ini, dakwahkan. Jalankan dulu untuk diri kita. Berarti kenapa kita masih tetap merasakan kezuliman-kezuliman ini? Allah uji di kita dengan kezuliman ini karena memang kita masih banyak dosa. Ajarkan dulu syariat Islam itu kepada keluarga kita. Kalau semua penduduk yang ada di negeri Indonesia itu seperti ini, insya Allah otomatis pemimpin mereka pun Allah angkat pemimpin yang adil. Namun Allah katakan, wa kadzalika nuwalli dzalimina ba'dhum bi ba'd, dan begitulah kami pimpinkan sebahagian orang yang zalim untuk memimpin yang zalim yang lainnya. Ketika Allah memberikan pemimpinan yang zalim kepada kita, itu karena kita cerminan rakyatnya. Lihat kezaliman di negeri kita ini. Bahkan kezaliman, zalim sama istri, zalim sama anak, zalim di perusahaan. Banyak kezaliman-kezaliman. Bahkan guru juga telat waktu, kezaliman yang seperti ini. Ini zalim enggak? Zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri dengan kemaksiatan. Banyak kezaliman. Hilangkan kezaliman ini terlebih dahulu. Riba di mana-mana. Siapa yang menancapkan kehinaan ini? Allah. Allah katakan, idza tabaya'tum bil'inah, jika kalian jual beli dengan riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor lembu kalian, wa raditum birzar, kalian ridho dengan pertanian kalian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Jihad itu ada 3. Jihad dengan ilmu, dengan dakwah, belajar. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Riba di mana-mana, kecintaan dunia di mana-mana. Sibuknya dengan apa?
dunia, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. Maknanya apa? Sibuk dengan dunia. Kata Rasulullah, jika kalian sudah seperti ini, sallallahu alaikum zullan, Allah akan tancapkan ke dada-dada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Gimana cara kita kembali kepada agama? Teriak di jalanan? Tidak. Kembali ke agama, buka mushaf Al-Quran, baca, pahami, buka hadis-hadis Rasulullah, duduk di majelis ilmu. Agama kita Al-Quran, Sunnah. Kembali kepada agama, kembali kepada majelis ilmu. Berapa dari kaum muslimin yang majelis ilmunya cuma sekali sepekan? Lebih sibuk dengan dunia. Salaf dahulu dari 7 hari, 1 hari mengejar dunia, 6 hari mengejar akhirat. Tapi negeri kita sekarang kebalikan, kaum muslimin. Lantas siapa yang menancapkan kehinaan itu? Allah. Kapan kehinaan ini akan Allah cabut? Kembali kepada agama. Di sela-sela waktumu bisa aja setelah kerja tetap belajar lagi, belajar terus, pahami Al-Quran. Lama-kelamaan kita akan tahu, setidaknya kalaupun bukan saya, anak keturunan saya yang akan merasakan kejayaan kaum muslimin. Dan satu lagi, satu yang menyebabkan kenapa kaum muslimin sampai saat ini tidak bisa jaya, karena ketakutan mereka kepada para wanita. Sebutkan satu sejarah kepemimpinan kaum muslimin yang para lelakinya itu monogami. Sebutkan masa-masa kejayaan kaum muslimin yang para lelakinya monogami. Tidak ada. Karena ketika mereka para lelakinya poligami, mereka menunjukkan kalau mereka lebih berani di rumah, dan itu akan berimbas keberanian di luar. Karena siapa yang mengatakan bahwa umat itu tidak akan beruntung selama mereka dipimpin perempuan? Siapa yang mengatakan? Nabi. Lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Ini yang ngatur semua, sampai gaji pun dikasih semua ke istri. Istri yang ngatur ini, kamu kesini, jangan kesini, jangan kesini. Semua perempuan. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada Al-Ustaz atas waktu dan ilmunya untuk hari ini dan hari kemarin. Semoga kita semua bisa mengambil faidah dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga kita diberi taufik kepada Allah untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Demikian kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang bertanya tadi, maju ke depan.